kita kedatangan tamu spesial. Perkenalkan dulu kok. Halo, shalom. Nama saya Edi, saya biasa dipanggil Edi. Umur baru 29. Oh, status? Ya, kebetulan saya punya istri baru satu. Baru ya, satu aja kok. Anak saya baru 2. Iya. Nambah lagi kapan kok? Semoga tahun depan nambah lagi. Amin. Oh iya, kok Edi kemarin baru ulang tahun yang ke berapa tuh? 29 ya? 29 tambah 10 tahun. 20, jadi 39 terus ya kok. Makasih. Gimana ini? Mungkin saya mau sedikit bercerita kali ya, awal saya bisa kenal Tuhan. Kebetulan waktu itu kan saya buka toko sembako. Jadi sembako itu kan kita sangat sibuk sekali kan, dari pagi sampai sore. Kegiatannya seperti itu terus setiap hari itu kan, sampai bertahun-tahun kan, sampai 10 tahun. Itu waktu sudah married atau sebelum married? Sebelum married. Oh, sebelum married. Sebelum married sempat buka berapa tahun, akhirnya married sama yang istri sekarang kan. Sampai punya anak 2 di situ juga masih. Nah terus di situ kan saya 10 tahun, jadi waktu itu sangat sedikit sekali kita buat keluarga kan. Jadi kita sangat sibuk di toko kan, apalagi sembako kita di salah satu pasar di Palembang kan. Jadi kita nggak punya waktu buat keluarga. Kadang-kadang tutup sampai malam, kita tutup, begitu naik anak sudah tidur. Akhirnya seperti itu terus bertahun-tahun kan. Di tahun 2016 tuh ada masalah lah di bisnis itu kan. Di situ saya tuh ya kita namanya punya masalah, pusing ya. Jadi kita pusing mau kemana. Jadi saya sebelumnya kan cuman agama, cuma KTP, nggak pernah ibadah, selain itu kan nggak pernah ini. Jadi pas ada masalah tuh ya kita pusing sendiri kan. Kita bingung mau doa kemana, mau minta sama siapa kan. Keluarga juga ya nggak begitu peduli kan, sama teman-teman juga. Akhirnya berjalan terus. Anak saya ini si Giwa Makrisel itu sering diajak omanya kan ke sekolah minggu. Oh, tapi kok Edi sama istri Cemeta nggak bermasalah ya anaknya diajak ke sekolah minggu? Saya sih senang karena kan saya cuma pikir anak saya ya diajak, terus itu positif. Terus juga ya saya dulu ya bukan masalah Tuhan, saya pikir minimal dia bisa bisa ke rohani gitu ya, bisa. Jadi saya support aja kan. Akhirnya berjalan waktu ya, di situ anak-anak ini kan, si Krisel ternyata dia di sekolah minggu dia ikut nari katanya kan, SOT. Akhirnya saya diajak sama si Krisel. Ini sebelum saya diajak dia sempat dia rekam itu di gereja itu kan. Dia rekam ini lantainya, terus kursinya. Nah di sini ada apa? Sekarang saya baru tahu LCD. Kalau dulu dia bilangnya itu kan layar bioskop kan. Ada bioskopnya Pi katanya kan. Nah terus dia kasih lihat. Dalam hati saya, bagus juga ya gereja, memang kayak bioskop kan. Saya soalnya belum pernah kan. Akhirnya dia ada ikut SOT, jadi dia waktu itu hari Sabtu kan. Besok hari Minggu Papi ke gereja ya katanya, lihat Cece nari katanya, lihat Cece tampil. Aku nggak jawab kan, cuma diem kan. Tapi namanya kita sebagai orang tua, ya kita bangga kalau anak kita bisa ini ya, tampil nari. Akhirnya saya juga penasaran dan akhirnya diajak lagi. Ya udah, saya pengen lihat lah kan. Dia juga ngebet, ayo lah Pi lihat Cece kan ya kan. Akhirnya saya datang tuh ya, tujuan awalnya saya cuma pengen lihat anak-anak kan, lihat anak-anak nari lah kan.
dari situ ya saya cuman biasa aja, cuman jalan-jalan gitu kan. Jadi ada ibadah ikut lagi, masih belum datang cuma untuk nonton lah. Iya, cuma untuk nonton. Akhirnya yang tadi pas di usaha saya tadi itu ada permasalahan dengan keuangan, benar-benar udah memuncak. Di situ saya bingung gitu kan. Akhirnya itu pas itu waktu itu ada doa pengurapan lah. Minggu pertama itu, minggu pertama. Nah di situ saya kayak ngerasa, kok saya rasanya ini ya jadi kita tenang ya, dapat gitu kan, istilahnya itu saya kayak jadi ada ya ketenangan, kayak kuat gitu, kayak kita dikuatkan ya istilahnya itu. Dari situ saya mulai mendapatkan ini kan, di gereja saya banyaklah mendapatkan ini kan, istilahnya kekuatan baru ya gitu ya. Kekuatan baru akhirnya berjalan waktu, karena memang sudah nggak ini, jadi akhirnya saya memutuskan untuk tutup usaha itu karena udah nggak ketutup kan. Tapi ya di situ saya udah kenal Tuhan, saya ya bersyukur bisa kenal Tuhan karena saya lihat kita dalam Tuhan ini punya pengharapan ya. Saya cuma yakin ya pasti Tuhan akan buka jalan yang lebih baik lagi kan. Akhirnya di situ saya tutup, saya mulai kerja kan. Kerja ya ketemu di tempat ini lah, ketemu di yang kerjaan sekarang. Kita supply solar, BBM solar industri. Sorry saya. Iya, minum lah. Boleh. Aus kering nih. Santai kok. Ya terus gimana tadi kok? Jadi BBM. Akhirnya saya kenal di BBM industri, saya diajak teman juga kan. Akhirnya kita kerja udah. Jadi awalnya saya marketing di situ. Ya saya mulai banyak kenal supplier, terus kita juga banyak customer udah mulai kenal kan. Akhirnya di 2018 saya ketemu teman dari Jakarta kan. Iya. Udah beberapa kali saya ada orang yang mau ngajak gabung. Oh jadi yang 2017 ya tadi itu masih belum punya PT sendiri? Belum. Ya? Masih ikut orang? Masih itu ikut orang, kita benar-benar ikut orang, tapi kita nggak ada gaji di situ. Kita cuma kalau ada penjualan freelance. Iya freelance. Kalau ada penjualan kita baru dapat. Tapi akhirnya di berjalan waktu 2018 saya ketemu teman dari Jakarta kan. Jadi kita awal ketemunya di sama-sama di tempat kerja ini. Sama-sama di tempat kerja ini. Akhirnya dia di situ di situ akhirnya kita kerja bareng nih. Akhirnya dia di situ dia ngajak kita coba buka sendiri. Tapi kita masih, dia punya teman, punya perusahaan gitu di Jakarta kan. Jadi kita pakai perusahaan temennya, terus kita bayar royalti. Rupanya kayak buka cabang. Iya, kayak buka cabang. Akhirnya awalnya kita di situ 2018 kita coba gitu, kita jalan bareng sampai di berjalan itu kita pakai perusahaan temennya tuh lumayan lama juga sih, sampai kurang lebih 1 tahun kan. Iya. Akhirnya di 2019 kita merasa udah lumayan, kita mencoba buka perusahaan sendiri. Buka perusahaan, saya ketemu saudara saya juga. Bertiga ya kalau nggak salah kan? Iya bertiga. Ya? Akhirnya saya ngajak saudara saya, kebetulan dia juga bidangnya juga di situ kan. Akhirnya kita bertiga kita buka perusahaan sendiri karena kan kita udah punya market tuh tadi kan. Kita udah punya market, kita udah mulai buka. Berjalan waktu ya, namanya teman saya tadi kan kita udah lumayan lama ya kita kan jalan bareng kan. Jadi ya saya sih sudah ya, kita udah percayalah, kita udah seperti keluarga gitu kan, udah bukan sebentar gitu kan.
akhirnya kita buka sendiri tadi. Ternyata berjalan waktu di situ dia mulai nakal. Awalnya tuh dia ya memakai uang perusahaan lah kan, memakai uang perusahaan sampai ya lumayan gede kan, dan kita punya lumayan gede, lumayan banyak udah. Akhirnya si teman tadi dia kita mulai sedikit ketahuan, ternyata dia pakai uang perusahaan kan. Ketahuannya dari mana tuh? Laporan perusahaan? Iya, laporan perusahaan. Kita kan sempat percayaan dia tuh kalau misalkan dia ada kenal beberapa supplier dari dia kan. Jadi kita ada beberapa tuh, kita waktu pembayaran kita melalui dia, kita percayaannya kan. Ternyata di situ uangnya sama dia nggak di storing, nggak sampai. Nggak sampai ke sana kan. Ketahuannya akhirnya begitu ini udah lumayan gede. Terakhirnya tuh kita ketahuan tuh dia juga ada rekanan perusahaan baru lagi gitu. Jadi dia ditarik orang lagi, ada perusahaan lagi, punya temannya lagi yang lain. Nah dia di situ yang market dari perusahaan kita ini dibawanya ke situ. Diambil gitu. Dari situ mulai ketahuan, akhirnya kita begitu dengan keuangan kita ini ternyata. Terus yang beberapa supplier kita juga datangin, kita tanya, ternyata banyak yang dipakainya itu kan. Ternyata lumayan banyak, tapi ya kita tetap masih komunikasi tuh. Kita pura-pura nggak ada apa-apa. Ya kita berharap dia bisa kembaliin, jujur gitu kan. Nah akhirnya saya punya temen yang supplier tadi, temen dia juga sih, kita masih satu ini kan. Udah dia bilang, udah bro, kalau kita di minyak nih itu nggak gede lah katanya, kita bisa ini kok, kita kerja sama aja katanya. Saya punya market bagus nih katanya. Marketnya dari kita sebenarnya, dari kita sama teman tadi. Itu di luar Palembang kan, di Pulau Bangka. Udah kita kerja sama aja katanya. Jadi teman saya itu, dia kan transportir kan. Saya modal kapal, nanti untuk modal BBM kamu yang modalin, dia bilang. Nanti kita kerja bareng, kita jadi tim lah, kita bikin tim. Jadi nanti hasil kita bagi, dia bilang kan. Udah nggak usah dipikirin, dia bilang gampang kok. Pokoknya bisa inilah, uang yang udah kepake pasti akan balik lagi dari sini kan. Yang penting semangat lah, dia bilang kan. Ya udah, jadi saya dari situ kita udah mulai inilah. Saya jujur ya saya berharap lah kan. Dari situ saya ini punya harapan nih, saya pikir ini kayaknya lumayan, mungkin ini Tuhan udah mulai membantu nih, aku pikir kan. Tuhan bantu, Tuhan buka jalan kan. Nggak tahunya berjalan waktu, kita kan itu kan nggak bisa sebentar kan. Jadi proses waktu, jadi dari Bangka ke sini kita ketemuan, kita juga ke Bangka kan, kita ketemuan kan, kita survei kan. Sampai di hari hanya tuh akhirnya ternyata teman saya ini yang tadi kerjasama tuh, ternyata dia tuh dia tuh termasuk kayak motong jalan lah. Jadi akhirnya kita benar-benar dihianati di situ. Kita dihianati, entah dia gimana ini. Akhirnya singkat cerita pokoknya akhirnya mereka yang berjalan. Mereka yang mulai mengisi. Jadi teman saya tadi yang punya modal kapal, transportir kan, akhirnya mereka yang berjalan. Mereka berjalan, saya tahu dari teman yang lain juga kan. Pas saya tahu tuh, kita kecewa berat kan. Kecewa berat karena itu saya berharap dari itu saya bisa ini kan, bisa bangkit kan. Bisa bangkit, bisa kita yang tadi kerugian kita bisa ini kan, biar perusahaan bisa bangkit lagi lah kan. Karena kan kita termasuk baru kan, perusahaan kita termasuk baru ya, tapi puji Tuhan juga ya cepat ketahuan kan. Cepat ketahuan ya, tetap bersyukur juga lah masih kan.
akhirnya ternyata yang tadi saya bilang tadi kan, ternyata mereka jalan di belakang, mereka yang berjalan, jadi kurang lebih saya itu ditinggalin. Nah di situ saya kecewa berat, saya juga sampai, waduh, kok Tuhan ini nggak tolong kita kan, sampai saya pikir sampai segitu kan, saya juga sampai, ya saya ini juga lah, Tuhan kok nggak tolong, saya pikir kan. Saya tadi itu harapan saya buat kembali modal lah. Ya kita yang modal yang kita kumpulin kemarin di situ habis kepake tadi kan. Termasuk ada dana funder juga, ada yang kepake juga kan. Tapi kan kita tetap harus bertanggung jawab, namanya kita kan bisnis kan. Ternyata akhirnya mereka tadi berjalan mereka belum begitu lama lah, mereka udah mulai berjalan berapa kali, kurang lebih 1-2 minggu. Saya mendapat info ternyata mereka tuh bermasalah dengan izin. Akhirnya mereka ditangkap dari kepolisian. Mereka tuh termasuk apa ya, kayak menggelapkan gitu, ilegal. Akhirnya dengan mereka tuh jadi mereka ketangkep, kapal sama isi BBM-nya tuh full, itu 500 ton. Iya, banyak. Akhirnya begitu saya dengar info tuh, saya cek beneran mereka kena tangkep. Wah, saya kaget, saya langsung, wah ternyata saya langsung connect ke ini ya, ingin tadi saya kan sempat kecewa sama Tuhan, saya tadi sempat apa ya, Tuhan ini jahat. Begitu saya dengan kejadian itu, wah ternyata Tuhan tuh baik, Dia sayang sama saya. Iya. Kalau tadi saya yang ikut di dalam tim itu otomatis kan saya yang modalin tadi kan, modal BBM. Jadi waktu kapal itu kena tangkep, saya juga pasti akan ditarik di dalam masalah itu kan. Apalagi rencana kami awal itu pakai perusahaan kita yang berjalan itu kan. Jadi dari situ saya pikir, wah ternyata Tuhan tuh Dia tuh sudah tahu, ya Dia sudah benar-benar, justru Dia sangat sayang sama kita tuh. Kalau bukan karena Tuhan, wah mungkin saya sudah tambah ruwet lagi tuh kan. Kita mungkin dipanggil dari polisi, kita bisa bolak-balik kesaksian segala macam, kita diambil kan. Akhirnya saya baru sadar, saya bilang, saya cerita sama istri kan, wah ternyata Tuhan tuh baik. Kalau enggak, saya juga mungkin sekarang udah bermasalah dengan hukum kan, karena itu ilegal kan tadi kan. Sebentar saya minum dulu ya. Awalnya saya sangat kecewa kan sama teman kan. Akhirnya dengan kejadian itu saya sama saudara sepupu kita runding lagi. Ya kami tetap berjalan lah, kita ini ya puji Tuhan sampai hari ini akhirnya kita tetap bisa berjualan. Kita mulai lagi dari awal, kita mulai lagi, kita berdua. Ya saya percaya Tuhan tuh benar-benar baik, karena Tuhan gak mau kita dengan berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu kan. Ya karena mereka juga memang dari kebiasaan yang banyak yang kurang baik gitu kan. Ya sangat bertentangan. Saya juga sering saya diajak kerja hari Minggu tapi di luar ini kan, yang enggak, ya mungkin kita kadang-kadang banyak ngelobi kan, yang kadang-kadang ya harus ke dunia malam gitu kan. Nah itu yang sangat itu ya, ternyata ya Tuhan tuh baiklah. Sekarang ya terbukti kami berjalan, kami pelan, tapi sekarang ternyata Tuhan tuh punya rencana yang sangat-sangat baik. Sekarang kita justru dengan supplier kita justru sekarang
semakin dipercaya karena kita benar-benar bisnis kita di sini kan, kita bukan mau menipu, kita nggak ada ini, kita benar-benar kerja walaupun mungkin nggak banyak, kita mulai dari pelan-pelan ya, puji Tuhan lah sampai sekarang kita tetap berjalan. Itu 2019 ya tadi kok Edi baru buka PT sendiri kan? Berarti barusan kan kok? Iya. Baru setahun. Baru sudah setahun. Belum deh kayaknya. 2019 akhir saya ingat. Ya kan? Iya. Belum setahun tuh aku sudah di sini. 2019 akhir belum setahun. Belum. Baik, berarti Tuhanku belum setahun sudah ditunjukin, oh ini buruk, jangan dilanjutin sama dia. Kayak cepat gitu proses penyelamatan dari Tuhan gitu ya. Kalau enggak, kita yang ini kan, kan soalnya kan kita yang dari, kita orang sini, kita orang Palembang, kita yang banyak kenal dengan market itu punya, banyak kenal kita supplier, terus yang ada dana funder juga kita yang kenal kan. Ya kalau sampai dia apa ya istilahnya itu menggelapkan uang perusahaan kan, kita yang akan dicari orang, kita yang bertanggung jawab kan. Oh berarti dia tuh lebih ke bagian lapangannya. Iya betul. Makanya dia bisa lebih gampang ngambilnya. Iya. Dia banyak ke bagian lapangan, memang dari dulu dia seperti itu. Akhirnya setelah kita juga sempat mencari info, ternyata orang ini memang dia dari dulu dia pemain seperti itu. Memang bisnisnya nggak jujur gitu kan. Saya boleh ini ya kaki? Boleh. Jujur nih. Boleh banget. Santai aja. Maklum lah ini. Masih 29 tahun apa? Tapi sekarang sudah lancar lagi kan ya Pak? Ya puji Tuhan. Ya akhirnya sekarang ini saya banyak bersyukur lah, banyak pengalaman baru. Ternyata ya namanya dunia bisnis ya seperti itulah, kita nggak bisa terlalu namanya percaya orang terlalu, itu memang kita nggak bisa ya. Banyak dapat pelajaran lah, walaupun sangat mahal pelajaran itu memang, tapi ya saya yakin Tuhan tuh memang benar-benar baik, Tuhan punya rencana yang baik buat kita anak-anaknya. Amin. Saya percaya Tuhan tuh sedang rancangkan yang terbaik lah buat kita, ya nggak mau yang biasa-biasa gitu kan. Ya mungkin kalau kami tetap bersama kan, belum setahun aja sudah berapa habisnya kok, apalagi kalau nunggu sampai setahun. Waduh, kalau itu ya mungkin ya kita yang bermasalah kita ya, mungkin kita bisa dijerumuskan orang ke ini kan. Ya orang tahunya kita kan. Semua orang tahu kita, kalau kayak kita ngisi terus yang ya kita yang di ini kan, kita yang di depan, mereka tuh percaya karena kita kan. Cuma orang lapangan ini ya itu kadang-kadang kita udah percaya, kita udah baik, kita udah anggap saudara, tapi ya di situ kita banyak dapat pelajaran berharga lah di situ. Last question nih kok. Jadi ada nggak doa Koko yang paling Koko pengen banget gitu yang terkabul, yang dikabulin sama Tuhan? Oh ada, itu kan kami waktu itu kita jual ruko kita kan yang di pasar. Akhirnya kan kita harus pindah tuh, kita pindah tuh, itu dari saat-saat terakhir tuh kita harus keluar dari tempat itu kan. Kita harus keluar, akhirnya kita sempat bingung juga tuh kan sama Meta, soalnya kan kita di ruko tuh 10 tahun sama anak-anak kan. Jadi kita belum pernah pindah kayak gitu kan. Jadi kita sempat bingung, jadi kita mau kemana nih kita kan. Akhirnya kita doa sama Meta, kita sama istri kan, saya berdoa sama istri. Jadi kita berdoa tuh Tuhan, kita tuh kalau kita ini harus pindah nih, kalau bisa ya kita mau, kalau bisa kita minta tolong Tuhan tuh kasih yang nggak terlalu jauh dari sekolahan, supaya kalau saya kerja kan istri bisa antar jemput gitu kan. Nah, terus kalau bisa juga tempatnya juga bisa buat kita persekutuan doa gitu kan. Kita cuma mintanya seperti itu kan. Akhirnya ya kita berdoa berjalan, kita sambil sembari kita mencari kan.
ternyata tempatnya nggak jauh, kita sering parkir kalau kita ngantar jemput anak di sekolah itu ada di situ ada tulisan kan. Akhirnya kita lihat, begitu kita lihat ternyata rumah itu udah lama kosong, udah 3 tahun. Akhirnya kita begitu lihat, ya puji Tuhan, akhirnya kita cocok di situ, sampai sekarang kita tinggal di situ. Tempatnya bener-bener dekat dengan sekolahan, bener-bener kayak yang dipengen, bahkan lumayan besar. Kita bisa buat persekutuan doa. Kita juga sampai kaget kan, akhirnya ya puji Tuhan kita dapat tempat itu, sampai sekarang kita masih tinggal di situ kan. Jadi anak sekolah, les dekat, bener-bener nggak jauh di situ. Oke, kalau begitu kesaksian dari Ko Edi ini benar-benar bisa jadi kekuatan untuk kita ya, terutama untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang kayak merasa kok Tuhan ini kayak gitu sih ke aku, apalagi masa-masa COVID ini kan. Ada yang mungkin pekerjaannya juga keganggu karena COVID, ada yang mungkin di PHK, atau yang baru lulus masih cari kerja, belum ada panggilan karena COVID ini. Tenang, semuanya pasti Tuhan itu sudah menyediakan yang baik, yang indah pada waktunya. Saat ini kita lihatnya seperti masalah datang bertubi-tubi, ternyata itu tuh semua rancangan dari Tuhan untuk kita. Oke teman-teman, untuk hari ini cukup sekian kesaksian dari Ko Edi. Semoga dapat menjadi berkat bagi semua orang di mana saja. Amin. Oke, teman-teman, jangan lupa di like, di komen, subscribe, dan share ke seluruh kerabat kalian. Sampai jumpa di konten sabar selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.